Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia
ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dari kurban dengan dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung yang dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Bab 10, 46 sampai dengan 52. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan Yeriko bersama para murid dan orang banyak yang berbondong-bondong. Di pinggir jalan duduklah seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kukendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan dua pertanyaan. Yang pertama, siapa para pelakunya? Siapa para pelakunya? Kemudian yang kedua, apa kata kuncinya? Apa kata kuncinya? Akan kita lihat dan kita jawab satu persatu. Para pelakunya ada Yesus, kemudian ada orang banyak,
Di antara orang banyak itu coba kita memperhatikan 12 rasul. Kemudian ada Bartimeus. Bartimeus, seorang buta. Kata kuncinya, kisah Injil bicara tentang penyembuhan Bartimeus. Penyembuhan Bartimeus. Kemudian Yesus mencintai dia. Yesus mencintai dia. Supaya semakin gamblang, ada gambaran untuk kita, saya masih punya satu pertanyaan. Siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Apa jawabannya? Sebelum kita menjawab, saya beri 1-2 catatan. Seringkali di antara kita itu ada seorang suami bapak ibu, contoh, ada yang menebak pertanyaan saya dan juga cerita saya. Ya kadang-kadang bleset. Nah. Contoh lain, seorang ibu dengan anaknya. Ya sebut saja anaknya Angel di paroki lain sebelum saya di sini. Seringkali juga keliru dalam menebak cerita saya. Mungkin juga yang tugas di atas itu, Komsos itu juga seringkali juga menebak nampaknya. Saya melihat dari wajahnya itu seringkali juga tersenyum itu. Dengan temannya nampaknya juga ditebak kira-kira ceritanya seperti apa. Contoh lain, untuk misa minggu saja mungkin juga harian itu siapa ya nanti yang misa romonya diurut ternyata. Kalau ada 3 romo, 2 romo, nanti Senin itu romo ini, Selasa romo ini, Rabu romo ini, tiba-tiba kok Kamis kok berurutan. Itu ada itu yang menebak siapa romonya. Coba sekarang tebak jalannya cerita seperti apa coba. Apa jawabannya? Untuk sementara coba ditebak. Jawabannya adalah Yesus seorang guru. Yesus adalah seorang guru. Tema besar Injil hari ini yakni perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Yesus berjalan menuju Yerusalem. Yerusalem berarti salib. Yerusalem berarti penderitaan. Sekarang perjalanan sudah sampai ke Yeriko. Ya peta kitab suci itu berjalan dari utara menuju selatan. Dari utara menuju selatan. Sekarang sudah sampai ke Yeriko. Artinya untuk menuju Yerusalem tinggal 2-3 hari lagi. Karena jaraknya dari Yeriko ke Yerusalem itu katanya hanya 37 km. 37 km. Berarti kalau jalan itu butuh waktu mungkin 3 atau 2, 3, 4 hari. Sudah sampai di sana. Ini artinya apa? Artinya bahwa kematian Yesus sudah dekat. Karena seorang nabi besar harus mati di Yerusalem. Seorang nabi besar harus mati di Yerusalem. Artinya apa? Dengan sampai di Yeriko, jarak ke Yerusalem sudah dekat, artinya kematian Yesus itu sudah sangat dekat. Kisah Injil hari ini kisah sangat sederhana, yaitu digambarkan seorang tokoh Bartimeus, pekerjaan sehari-hari pengemis. Coba saja membayangkan berapa penghasilan seorang pengemis, lebih-lebih dalam suatu pandemi semacam ini. Seorang pengemis ditambah buta. Bisa membayangkan coba, seorang pengemis pekerjaannya itu tentu meminta-minta, ditambah buta. Ditambah buta. Pasti akan lebih cepat dibandingkan dengan yang normal, yang bisa melihat untuk penghasilannya. Ditambah buta. Hanya duduk di tepi jalan. Untungnya apa? Coba kalau buta ditambah bisu. Sekaligus buta dan bisu. Atau buta ditambah tuli. Tidak akan mendengar siapa yang lewat. Juga ditambah lumpuh. Ada untungnya.
Biarpun buta, ternyata masih bisa mendengar. Biarpun buta, ternyata masih bisa bicara. Biarpun buta, ternyata masih bisa berjalan. Itu yang dialami oleh Bartimeus. Jalur Yeriko ke Yerusalem sangat ramai. Orang peziarah menuju Yerusalem untuk merayakan Paskah. Apa yang dibicarakan di jalan oleh orang-orang itu? Tentang hal ini didengar oleh Bartimeus bahwa ada nabi besar dari Nazaret, bahwa orang ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berkata-kata, orang lumpuh bisa berjalan. Ia didengar oleh Bartimeus. Artinya apa? Artinya saya punya harapan bahwa orang yang buta, yang didengar oleh yang tuli bisa mendengar, orang yang bisu bisa berkata-kata, orang yang lumpuh bisa berjalan. Artinya orang yang buta pasti bisa melihat. Apa pada waktu Yesus lewat, yang didengar ini, dengar dari orang yang ziarah itu, orang banyak, ia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Dan para peziarah, orang banyak melarang dia bicara. Ini orang miskin, orang kecil, orang buta, kok bisa dilarang bicara, dilarang menyebut Yesus. Semakin dilarang semakin keras. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini teriakan dari Bartimeus itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesus mendengarnya. Pada waktu mendengar itulah ia meminta kepada orang itu rombongan untuk memanggil dia. Ini artinya apa? Bahwa artinya Yesus bisa mendengar teriakan di tengah orang-orang banyak yang sama-sama bicara. Ini artinya apa? Artinya tentu hanya Yesus yang punya hati untuk mendengarkan orang yang menderita. Teriakan tadi. Yesus itu ternyata bisa mendengarkan orang yang berteriak, orang yang menderita. Ia maunya supaya memanggilnya. Apa yang terjadi? Sesuatu yang luar biasa. Yang sebelumnya Yesus itu, orang banyak itu ternyata melarang dia bicara. Justru sangat bagus. Tabahkanlah hatimu. Dia memanggil engkau. Dibantu, berdiri, dia jalan seperti lari. Lari menuju Yesus, seolah-olah Bartimeus itu sudah bisa melihat. Ini artinya apa? Artinya bahwa Bartimeus sudah bisa melihat. Ternyata berkat imannya lah ia bisa berjumpa dengan Yesus, ia akhirnya menjadi sembuh, akhirnya menjadi bisa melihat. Ini semua adalah berkat imannya. Artinya apa? Sebelum ia melihat dengan matanya, ternyata mata imannya sudah bisa melihat. Saya akan sembuh dengan berjumpa dengan Yesus. Dari peristiwa itu, akhirnya ia berjalan bersama Yesus menuju Yerusalem, tidak pulang ke rumahnya. Pesan apa untuk kita? Apa yang bisa kita renungkan? Kisah Injil hari ini, kisahnya sangat sederhana. Ditampilkan seorang buta bernama Bartimeus. Pekerjaan sehari-hari adalah pengemis. Orangnya adalah buta. Ini gambaran dari kita semua. Dulunya, sebelum kita kenal dengan Yesus, kita ini adalah orang yang buta. Mungkin juga orang yang tuli, yang lumpuh, dan yang bisu. Berkat Yesuslah kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa bicara, kita bisa berjalan. Tapi suatu pertanyaan dalam perjalanan hidup kita, tidak jarang mungkin di antara kita
yang tadinya buta, yang tadinya tuli, yang tadinya bisu, lumpuh, setelah bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berjalan, ternyata kembali ke yang lama. Kita tuli kembali, kita buta lagi, tidak bisa bicara lagi, kita menjadi lumpuh. Injil hari ini peringatan untuk kita semua. Kita diajak untuk belajar dari Bartimeus. Bagaimana Bartimeus dengan imannya, berkat imannya lah ia akhirnya menjadi sembuh, menjadi bisa melihat. Injil hari ini sangat bagus kita renungkan dengan metode Injil 7 langkah. Injil 7 langkah seperti yang kita renungkan selama bulan Kitab Suci, dan juga bahan alternatif dari paroki. 7 langkah itu apa saja? Mungkin ada yang kelewatan, nanti diawali dengan doa pembuka. Ini sangat bagus kalau kita membaca Injil 7 langkah. Kemudian kita membaca, bisa diulang-ulang bacanya, bisa 3-4 kali. Setelah itu kita menemukan satu kata atau beberapa kata atau kalimat pendek, kita ulang, kita doakan selama 3 kali. Kemudian setelah itu kita hening. Kalau ada umat yang lain, keluarga, kita bisa sharing bagi pengalaman di lingkungan dalam bentuk kemudian penegasan, diakhiri dengan doa permohonan. Saya tertarik dengan kata-kata dari Bartimeus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Supaya Injil ini semakin gamblang, pesannya untuk kita, saya bantu dengan kisah pendek. Saya diberi judul, yakni orang yang paling pintar di dunia. Orang yang paling pintar, yang paling pandai di dunia. Ada pesawat kecil, itu hanya muat 4 orang. Pilot dan 3 penumpang. 3 penumpang sebut saja, ada seorang pemuda yang ahli komputer, sebut saja namanya Daniel Waluyo. Usianya kurang lebih 20 tahunan. Kemudian seorang pastor, seorang imam, satu lagi yakni anggota pramuka. Kebetulan anak putri, ya sebut saja namanya Katarina. Ini berarti tokoh-tokoh seringkali ya Daniel Waluyo, Katarina, itu Katrin. Usianya 11 tahun, mungkin kelas 6 SD, anggota pramuka. Dalam perjalanannya, pesawat kecil tadi, setelah 1 jam menuju tujuan, ternyata mesinnya ngadat, mati. Apa yang terjadi? Kata pilot kepada pastor, Romo pastor atau Bapak pastor di timur itu, di banyak pesawat kecil mungkin pergi ke stasi untuk misa dan sebagainya, itu di Irian itu. Bapak pastor, pesawatnya, mesinnya ngadat, mati. Di sini hanya ada 3 parasut. Karena saya baru saja menikah 1,5 tahun yang lalu, istri saya sekarang mengandung bulan yang ketiga, tidak lama lagi saya menjadi seorang bapak, kasihan istri saya, kasihan anak saya, kemudian ia meloncat keluar, membawa 1 parasut, sekarang tinggal 2 parasut. Kemudian Daniel Waluyo itu mengatakan, saya ini adalah yang paling pandai di dunia, yang paling pintar. Nanti kalau saya mati, dunia akan kehilangan saya. Dunia akan kehilangan saya. Tiba-tiba ia mengambil parasut, langsung melompat keluar. Kemudian pastor berkata kepada
Katrin, kau masih muda, usiamu baru 11 tahun, masa depanmu sudah masih panjang, sedangkan saya sudah tua, jadi pastor sudah 25 tahun lebih, saya sudah siap untuk menghadap Yang Maha Kuasa, kata pastor kepada Katrin, ini parasut kamu ambil. Apa kata Katrin? Tidak usah khawatir, pastor. Di sini masih ada 2 parasut. Ternyata orang yang paling pandai di dunia, paling pintar tadi, yang diambil bukan parasut. Ternyata yang diambil itu adalah ransel saya yang berisi pakaian. Itu kata Katrin kepada pastor. Yang mau saya katakan, pesan apa untuk kita? Kalau kita itu merasa orang yang paling hebat, paling pandai, mungkin juga sombong, dan kalau jatuh itu sakit. Jatuh akan sakit. Kita akan mengalami bencana yang luar biasa. Kita diminta untuk rendah hati. Kita diminta untuk rendah hati. Hari ini kita diminta untuk belajar dengan Bartimeus. Kita juga bisa mengulangi doa Bartimeus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin bisa ditambah, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita doakan berulang-ulang sampai 3 kali untuk bekal untuk tidur. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku orang berdosa ini. Berkat Allah menyertai kita semua.